Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana salah satu pembenci Pak Jokowi, yakni Bung Faisal Assegaf, lagi-lagi membuat sebuah pernyataan yang sangat tidak sopan, tidak elok, bahkan sudah masuk ke tahap kurang ajar, teman-teman. Karena dia mengatakan ingin menggantung lah, ingin memenjarakan lah, ingin menghilangkan nyawa lah, dan lain sebagainya. Bahkan dia memprovokasi massa untuk mengepung KPK dan mendesak memeriksa keluarga Jokowi. Ini kan sesuatu hal yang menyakitkan bagi kita para pecinta Pak Jokowi, teman-teman. Tapi untungnya Pak Prabowo dan Ibu Irma Suryani langsung memberi peringatan keras kepada Faisal Assegaf. Dan ya, semoga saja dia ditangkap dan diadili, teman-teman ya. Aduh, karena pernyataannya sudah sangat memprovokasi gitu. Selain itu ada video dari salah satu pengamat politik yang selama ini menyerang Pak Jokowi juga. Tapi kali ini dia memuji Pak Jokowi, teman-teman. Ada apa kira-kira ya? Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Gantung Jokowi, tangkap Gibran, usir dia dari wakil presiden itu. Memang Jokowi itu penipu ulung. Dia memandu sistem bernegara dengan kekuasaan yang curi-curi, maling-maling, tipu-tipu. Kalau pakai bahasa MH Ainun Najib itu, mereka akan lempar Jokowi dengan batu. Digobukin, dibunuh dengan rakyat. Rakyat bunuh Jokowi kan, melempar ya. Jokowi sampai mati. Bahasa MH Ainun Najib. Jual-jual orang utama lagi adalah Joko Widodo. Istrinya, 5 penjahat itu, Gibran, Kaisang, tangkap. Waduh. Gimana teman-teman kalian mendengar pernyataan dari salah satu pembenci ini? Apakah hati kalian panas gitu? Siapa yang setuju kalau orang ini kita usir aja, teman-teman, dari Indonesia ya kan? Emang kalimat-kalimat dia ini kalau tampil di publik itu selalu kasar, selalu tidak sopan. Ya padahal dia membawa gelar yang sangat luar biasa di belakang namanya gitu ya kan? Tapi kelakuannya kok begini, teman-teman. Saya juga bingung dengan orang ini ya. Kecintaan grassroots kepada Jokowi itu luar biasa. Saya ada program baru namanya Jangkrik Bos ala Hensa itu. Kita bicara dengan orang-orang yang ada di jalan, tukang bajai, tukang sol sepatu, penjaga rel kereta dan lain-lain, tukang jamu. Itu kalau ditanya kalau ketemu Pak Prabowo mau ngapain? Ada dua aja, mau minta duit, sama satu lagi berharap Pak Prabowo seperti Pak Jokowi. Kenapa? Kuat sekali di rakyat bawah itu bahwa Jokowi ini baik banget, bagi-bagi, memberikan mereka hal-hal yang mereka inginkan gitu. Nah, jadi kalau Pak Prabowo meninggalkan Jokowi dalam waktu dekat, dia juga akan kehilangan dukungan dari rakyat bawah dan seperti mempersilahkan Mas Gibran untuk terus naik. Zil, kan kalau kita ingat ya, setiap kali Pak Prabowo ke luar negeri, which is kalau 100 hari itu saya hitung ada 24 hari di luar negeri, Mas Gibran asik tuh, jalan-jalan aja. Dan dia menggunakan gestur Pak Jokowi yang selama ini digunakan. Nggak usah banyak omong, yang penting bagi. Belusukan, bagi. Nah, kalau Pak Prabowo melepaskan Jokowi sekarang-sekarang, ini masih terlalu dini buat dia. Masih sangat terlalu dini karena begitu canggihnya Jokowi 10 tahun itu bisa sangat terpatri di grassroots-nya Indonesia, rakyat Indonesia, bahwa ini orang presiden yang luar biasa. Ya. Saya mau kasih tahu gini, Pak Faisal, Jokowi itu hebat. Bagi saya dia presiden yang sangat hebat. Kenapa? Presiden sipil, orang sipil bisa jadi presiden Republik Indonesia 2 periode. Itu luar biasa, belum ada di Indonesia. Selama ini yang kuat itu kan selalu TNI. Militer. Presiden yang kuat ya, mulai Soeharto, SBY, itu TNI. Nggak ada gejolak. Wajar TNI di belakangnya. Bung Karno lebih lama. Nah, kalau Jokowi ini sipil loh. Kalau Bung Karno itu pengecualian, itu Indonesia baru merdeka. Nggak bisa kita sandingkan Bung Karno dengan kondisi saat ini, nggak fair. Tidak apple to apple, Om. Nah, saya mau bilang gini, ini sebenarnya hebatnya Jokowi adalah hebatnya PDIP. 2 periode harus diakui. Sipil mampu menguasai negara ini 2 periode itu luar biasa. Terus kalau tadi Haris bilang soal demokrasi di era Jokowi, kalau menurut saya demokrasi di era Jokowi itu malah kebablasan. Betul, kebablasan. Kenapa saya bilang kebablasan? Bukti kebablasannya demokrasi kita ya. Lihat tuh kelakuan Faisal Assegaf tuh. Omongan-omongannya, ceplas-ceplosnya, kurang ajarnya. Gimana tuh Rocky Gerung?
dengan kalimat-kalimat kotornya dan segala macam. Itu yang namanya demokrasi. Aduh, demokrasi kita keterlaluan gitu ya kan, ngata-ngatain presiden, ngata-ngatain pejabat dan segala macam, dengan mudahnya menjatuhkan harkat martabat orang. Rocky Gerung bisa mengatain bajingan tolol sama presiden. Kemudian Faisal Assegaf bisa ngomongin presiden macam-macam. Ferry Amsari bisa bikin dirty provokator. Kemudian aduh, kalau dipidana zaman Soeharto lebih parah lagi. Zaman SBY teman saya Ferry Juliantono juga di penjara. Jadi nggak usah terlalu cengeng juga lah jadi aktivis. Ya, saya ini pernah juga loh ya. Saya pernah dipecat bahkan dari posisi saya di Pelindo. Pernah dipecat saya karena saya demo. Tapi saya nggak mau cengeng, cemen. Itu yang kedua. Tar dulu, sabarlah. Sabar. Lu ngomong aja gua perhatiin, gua diem, ya kan? Gua dalemin gitu, Fer. Hajar Bu Irma, hajar. Saya agak-agak risih sebenarnya ya. Kalau bicara soal Jokowi itu seolah-olah Jokowi itu virus yang harus dihabisin gitu. Iya. Paling berdosa lah di negeri ini ya kan. Harus diingat juga bahwa Prabowo menang itu karena dia belajar dari Jokowi. Betul. Prabowo menang itu karena didukung Jokowi. Kalau nggak didukung Jokowi nggak menang. Itu diakui sendiri oleh Pak Prabowo. Tapi bukan berarti kemudian Pak Prabowo itu jadi bonekanya Pak Jokowi. Jangan dihina lah Pak Prabowo. Dan jangan menghina juga presiden yang sudah banyak memberikan legacy kepada bangsa ini, kepada Indonesia ini. Dan itu diakui oleh masyarakat. Sampai hari ini tuh rumah Jokowi itu ramai terus. Ya, dan itu nggak bisa dinafikan. Soal ada banyak kesalahan mungkin dari pembantunya, dari beliau sendiri. Nggak ada presiden yang semuanya benar. Trump itu nggak brengseknya luar biasa. Ya, sangat rasis terhadap Muslim. Nah, ini teman-teman ya. Saya tuh bingung ya dengan orang-orang kayak Faisal Assegaf, Ferry Amsari, Said Didu dan kawan-kawannya, kok bencinya itu sebenci itu dengan seseorang, dengan Pak Jokowi. Bahkan ya terus sudah bertahun-tahun berusaha untuk memenjarakan Pak Jokowi, memfitnah, menghina. Tapi ya semuanya mental begitu saja dan mereka terus melakukan hal yang sama, teman-teman. Apakah ini memang sebuah kebencian yang akut atau memang sebuah sakit hati yang akut karena tidak dapat jabatan di zaman Jokowi atau seperti apa gitu, atau dipecat gitu ya kan? Banyak presiden kita juga nggak semuanya sempurna. Emang Megawati sempurna? Enggak. SBY sempurna? Enggak. Enggak juga. Soekarno sempurna? Enggak juga. Soeharto apalagi? Nggak ada yang sempurna. Kami akan lanjutkan semua program Bapak. Yang kurang akan kita perbaiki. Dan kita tidak pernah mau bicara bahwa ada pemimpin yang paripurna, tidak ada. Semua pemimpin banyak kekurangannya. Semua ada kekurangannya. Ya kan? Betul. Saya sadar bahwa saya ini banyak kekurangan. Tapi bersama-sama dengan semua kekuatan, insya Allah kita bisa berbuat yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Amin, amin. Terima kasih pengabdian Bapak sekian tahun. Jangan ragu-ragu Pak. Jangan ragu-ragu. Kalau Pak Jokowi dicubit, yang rasakan seluruh partai Gerakan Indonesia. Wow, luar biasa. Kita adalah petarung, kita adalah pendekar, kita ingin baik, tapi jangan salah hitung. Gerindra akan membela kebenaran, membela keadilan, membela kejujuran. Dengerin tuh Faisal Assegaf. Kalian akan berhadapan dengan Pak Prabowo, dengan Ibu Irma, dengan para pecinta Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi. Kami di belakang Bapak. Pesan untuk para pembenci Jokowi. Jadi benci, iri, dengki gitu, itu kan penyakit hati ya. Dia tidak bisa disembuhkan oleh orang lain. Hanya bisa disembuhkan oleh dirinya sendiri. Ya kan? Jadi hal-hal begitu, penyakit hati gitu nggak bisa disembuhkan oleh orang lain. Hanya bisa disembuhkan oleh dirinya sendiri. Dan dirinya sendiri akan bisa sembuh apabila syarat pertama dia merasa itu salah dulu. Membenci itu salah. Membenci itu salah. Kalau membenci itu salah, ada kemungkinan dia karena dia salah bisa diperbaiki. Tapi kalau dia tidak pernah merasa salah, nggak ada harapan. Nah, itu para pembenci itu akhirnya dunianya akan menyempit,
hidupnya akan semakin suram sebenarnya. Nah, hal terburuk yang terjadi pada dia ya akhirnya dunia menjadi gelap, artinya hidupnya berakhir sebenarnya, baik secara harfiah maupun secara maknawi sebenarnya. Jadi hidup yang menggelap itu jadi gelap gitu akhirnya, karena melihat apapun itu menjadi dari sudut pandang yang buruk sekali. Jadi nggak ada nasihat buat pembenci kecuali segera menyadari kalau itu salah dan kemudian melakukan penyembuhan diri sendiri. Saya Adin Jauharudin, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor sekaligus Panglima Tertinggi Banser, menyatakan sampai kapanpun Bapak Jokowi adalah keluarga besar kami. Maka siapapun yang menyakitinya dan keluarganya, maka sama saja dengan menyakiti kami, keluarga Bansor Ansor seluruh dunia. Waduh, luar biasa ya. Sahabat-sahabat sekalian, sesungguhnya jalan hidup kita dan takdir kita semata-mata untuk membangun republik yang kita cintai ini. Maka GP Ansor akan selalu siap menjadi bagian dari lokomotif pemerintahan. Tak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kapolri, juga kepada Panglima TNI dan jajaran penyelenggara pemilu. Alhamdulillah, pemilu 2024 berjalan dengan lancar. Kerja kerasnya semoga menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Waduh, ini makin banyak teman-teman yang pasang badan buat Pak Jokowi, Pak Prabowo beserta Gerindra, Ibu Irma, Ansor Bansor, keluarga besarnya. Waduh, para relawan-relawan Jokowi. Ini Faisal Assegaf nih kalau ngomong-ngomong kurang ajar begitu, waduh, tunggu aja lah. Jangan sampai Anda yang diusir dari NKRI gitu ya kan. Karena provokasi-provokasi Anda tuh yang mungkin sudah akut gitu. Kebencian Anda sudah akut gitu karena omongan-omongan Anda, kalimat-kalimat yang keluar dari mulut Anda, waduh itu sudah kelewatan. Benar kata Ibu Irman tadi, demokrasi kita tuh demokrasi yang kebablasan udah. Bukan demokrasi yang yang benar-benar demokrasi. Karena ya, masa iya sih kita kata-katain orang, kata-katain Pak Jokowi, kata-katain Gibran, kepala negara ini loh. Masa seperti itu? Ingin memprovokasi orang untuk mengepung KPK dan mendesak KPK untuk memeriksa keluarga Jokowi. Ya gimana ceritanya nih? Demokrasi apa yang sebenarnya yang kita anut gitu? Apakah juga di dalam agama kita dibenarkan dengan mengatakan hal seperti itu, hal-hal demikian kepada seorang pemimpin gitu? Apakah hal itu dibenarkan? Apalagi Anda yang mungkin memegang sebuah nama besar di belakang Anda, ya ini kan tidak sepatutnya keluar dari mulut Anda gitu hal-hal seperti ini. Ya sangat disayangkan gitu ya kan. Dan saya juga kaget tadi teman-teman mendengarkan Bung Hensat. Ya beliau ini memuji-muji Pak Jokowi atau seperti apa gitu, saya juga bingung. Apakah memang beliau sudah sadar atau seperti apa melihat kecintaan masyarakat kepada Pak Jokowi ya kan. Tapi ya itulah faktanya teman-teman ya, itulah fakta yang di lapangan, itulah fakta yang harus diterima, sebuah pil pahit yang harus ditelan oleh para pembenci Pak Jokowi. Bahwa Pak Jokowi masih punya power, belum ada kata lemdak, belum ada kata hilang pamor, belum ada kata meredup lah dan segala macam. Pak Jokowi selalu menyala gitu. Saat ini ya beliau sering bertemu dengan para pejabat bahkan dari luar negeri, masyarakat juga dari mancanegara ada yang berkunjung ke rumah Jokowi. Ya jadi Pak Jokowi masih terus bersinar gitu. Yang suram, yang gelap ya itulah kelompok-kelompok Faisal Assegaf dan kawan-kawan teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.